Sulit dipercaya, Dragon Ball awalnya dimulai sebagai kisah petualangan sederhana tentang seorang anak berekor monyet dan seorang gadis yang hanya menginginkan pacar. Selama bertahun-tahun, cara bercerita Toriyama meningkat dan narasinya berubah dari manga lelucon mingguan menjadi salah satu seri aksi terhebat yang pernah ada. Goku mendefinisikan dirinya sebagai pria terkuat yang pernah ada, dan gadis yang pernah menemaninya dibayangi oleh pejuang yang tak terhitung jumlahnya dengan motivasi, harapan, dan kekuatan yang tak terukur. Apa yang dulunya sebuah komedi menjadi drama yang sukses, dan seperti drama bagus lainnya, ada banyak momen kelam yang membuat pembaca dan pemirsa tetap tertarik. Apa yang membuat Dragon Ball menonjol adalah bagaimana kegelapan itu diterapkan ke dalam cerita. Toriyama juga tidak mengklarifikasi apapun jika menyangkut hal yang menyeramkan dan tidak wajar. Dia bahkan menambahkan garis waktu alternatif di mana semua orang meninggal. Dari tiran luar angkasa yang melakukan genosida hingga manusia serangga yang meminum minuman keras, Dragon Ball memantapkan dirinya sebagai lebih dari sekedar bagian sejarah manga dan anime yang pasti. Tidak hanya menawarkan aksi berbasis karakter yang hebat, namun juga tidak takut untuk meneror para pemainnya dan penonton di setiap momen yang memungkinkan. Kita cukup banyak mengenal akhirat dalam kisah Buu. Anime ini memulai alurnya dengan Goku berpartisipasi dalam turnamen melawan penghuni akhirat lainnya. Dan kita kemudian melihat Krillin dan Yamcha berlatih dengan seniman bela diri yang telah meninggal selama tugas singkat mereka di akhirat. Ini berarti kematian sama sekali tidak menakutkan dan tidak penting, bukan? Tapi sayang sekali, semua ini hanyalah pengisi anime yang kontradiktif. Dalam kanon sebenarnya, kematian hampir selalu berarti kematian. Penggemar sering mengingat kembali Goku yang menjaga tubuhnya ketika dia mati, tetapi mereka lupa konteksnya. Kami dan Raja Yema berusaha keras agar Goku menjaga tubuhnya. Kalau tidak, dia akan menjadi jiwa yang dipersiapkan untuk reinkarnasi. Jadi kehidupan setelah kematian seharusnya bukanlah suatu jaminan. Ini adalah suatu keistimewaan, dan kamu tidak akan mendapatkannya kecuali seseorang benar-benar menjagamu. Sesekali, kamu akan menemukan penggemar yang menganggap Vegeta seharusnya berubah menjadi Super Saiyan dan membunuh Frieza di Namek. Tentu saja mereka salah, karena hal ini akan membatalkan tema dan narasi saga Frieza. Dan yang lebih salah lagi, karena Vegeta bahkan tidak akan cukup kuat sebagai Super Saiyan untuk mengalahkan Frieza yang berkekuatan penuh. Super Saiyan memiliki peningkatan kekuatan 50 kali. Goku mampu melampaui Frieza karena bentuk dasarnya memiliki tingkat kekuatan 3 juta, dan Frieza yang terkuat adalah 120 juta. Sedangkan Vegeta di Namek, dia berada di antara 250.000 dan 1 juta kekuatan. Ini adalah kesenjangan yang besar, tapi sayangnya seri ini tidak mendokumentasikan tingkat kekuatan pada kadar yang seharusnya. Mari kita beri Vegeta keuntungan dan katakanlah dia berhasil mencapai power hingga 1 juta. Itu pun dia hanya akan berhasil mencapai 50 juta ketika menjadi Super Saiyan. Sangat kurang dari setengah tingkat kekuatan maksimum Frieza. Kita semua akrab dengan kisah Future Trunks. Dia datang dari timeline alternatif untuk menyelamatkan nyawa Goku. Padahal itu salah. Trunks sebenarnya pergi ke timeline alternatif. Garis waktu asal Trunks lah yang sebenarnya adalah garis waktu asli. Kami hanya menganggap masa depan Trunks sebagai timeline alternatif karena kami menonton kisah timeline yang akhirnya dia kunjungi. Faktanya adalah bahwa sejarah Dragon Ball mengalami perubahan yang sangat sulit. Segala sesuatu yang kita saksikan mulai dari Goku bertemu Bulma untuk pertama kalinya hingga dia mengalahkan Frieza di Namek mengarahkan ke gurun pasca apokaliptik tempat semua karakter favorit kamu mati. Apa yang kita lihat hanyalah garis waktu alternatif karena garis waktu aslinya sudah hancur sampai tahap yang tidak bisa dikembalikan lagi. Tanpa perjalanan waktu, Dragon Ball akan mengalami salah satu perubahan arah paling keras dalam sejarah anime.
Kamu harus tidak berperasaan untuk membenci The Great Saiyaman. Dia adalah karakter menawan dengan tingkat kekonyolan yang tepat dan dia suka berpose bagus saat memerangi kejahatan. Dia juga merupakan manifestasi dari PTSD yang mengakar yang berasal dari pengalaman traumatis Gohan melawan pasukan Ginyu di mana dia menyaksikan teman-temannya dianiaya dan lehernya dipatahkan. Ya, Saiyaman yang hebat terdengar sudah tidak menyenangkan lagi kan? Dihancurkan oleh pasukan Ginyu jelas berdampak pada Gohan. Bagaimanapun dia baru berusia 4 tahun pada saat itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap ayahnya akan datang dan menyelamatkan hari itu. Namun lehernya dipatahkan tanpa sempat menyadari bahwa ayahnya berhasil. Ketika seorang Saiyan dikalahkan hingga hampir mati dan kemudian disembuhkan, mereka mendapatkan peningkatan kekuatan yang disebut Zenkai. Zenkai seharusnya ada untuk mendorong Saiyan menuju keadaan Super Saiyan alami mereka. Beginilah cara Goku dan Vegeta menjadi begitu kuat dengan cepat saat mereka berlari di Namek. Namun jika Vegeta mampu mewujudkan keinginannya akan keabadian di Namek, dia akan kehilangan dirinya dari Zenkai lagi dan pada dasarnya pasrah menyaksikan Frieza meneror seluruh alam semesta. Pada titik seri ini, Vegeta jelas tidak tahu cara berlatih, dan dia hanya termotivasi untuk melakukannya setelah Goku menjadi Super Saiyan. Tanpa SS Goku dan tanpa ego di balik keabadian, Vegeta tidak bisa mati, tapi dia juga tidak bisa membunuh Frieza yang 50 kali lebih kuat darinya. Saat Frieza berada di atas angin, dia hanya akan memperbudak Vegeta dan membuatnya berada di ambang kematian selamanya. Saat Goku dan Vegeta terlepas dari fusion mereka di dalam Super Buu, Goku berasumsi itu karena udara buruk. DB Super meninjau penjelasan ini dengan meminta Gowasu menjelaskan bahwa fusi Potara akan hilang setelah 1 jam jika tidak ada Kai di sana. Ini berarti bahwa rencana Vegeta terlaksana seluruhnya karena keberuntungan, mengingat mereka terlepas beberapa saat setelah terserap. Seandainya Vegeta bermain-main dengan Buu lebih lama lagi, mereka akan kembali berubah menjadi Goku dan Vegeta, dan Buu akan menang. Buu kemungkinan besar akan menyerap keduanya meski ada kemungkinan dia akan membunuh mereka karena dendam pada saat itu. Seandainya itu terjadi dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya, umat manusia menghadapi kepunahan yang cepat dan menyakitkan. Setelah mengetahui 5 kebenaran gelap tentang Dragon Ball Z ini, dunia Goku dan kawan-kawan mungkin tak lagi terlihat sama di mata kamu. Dari rahasia tersembunyi di balik karakter hingga teori yang mengubah persepsi kita, serial ini lebih dalam dan gelap dari yang kita bayangkan. Jadi, apakah kamu siap menerima sisi gelap ini, atau kamu akan tetap melihatnya sebagai petualangan penuh aksi tanpa beban? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak fakta mengejutkan lainnya tentang Dragon Ball.